Pecicilan, gatel, gitu. Dia praktekin meditasi, sembuh dari kanker yang lumayan parah itu. Jadi sekali duduk itu 5 jam. Gue ngerasa kayak badan gue mau lepas dari badan gue. Namanya jiwa, guys. Halo semuanya, welcome to Creators Mind. Dan kali ini saya lagi mau ngobrol-ngobrol bersama seorang Dewi. Gayanya udah kayak Dewi. Dela. Dewi Dela. Nah, teman-teman, saya kenal Dela ini sebagai seorang awalnya pengusaha ya. Iya, dulu aku termasuk, kalau aku Dela dari awal tuh aku pengusaha kue ya. Kue. Iya, kue ada, restoran ada. Iya, restoran ada. Teman-teman kalau bisa tahu, sebutin aja ya. Kue Teo Mangga Besar 78 yang di Greenfield. Iya. Itu bosnya dia. Nah, Mampir. Nah, dulu saya kenal Dela ini sebagai sosok orang yang pecicilan. Sosok apa? Pecicilan. Okay. Pecicilan, gatel, gitu. Ya maksudnya orangnya aktif, liar lah, gitu. Maksudnya liar. Oh, liar ya. Suka mencakar-cakar gitu kan, terus bawel, banyak ngomong gitu kan. Nah, tapi entah kenapa dia seperti kesambet apa gitu. Menjadi seseorang yang lebih calm, lebih tenang, ngomongnya lebih santai, nggak pecicilan kayak dulu gitu ya. Lebih behave. Kayak udah dilatih. Iya nggak? Jelek banget ya kesannya dulu ya gue ya. Iya, nah dan itu terjadi, gua merasakan itu kayak sejak dia mulai melakukan praktek meditasi. Gitu Nah, ya. Gue merasa seperti itu sih. Walaupun kemarin sempat ada ya agak pecicilan dikit, tapi maksudnya udah mulai behave. Nah, itu naturalnya tetap ada ya. nah, ini yang mau kita bahas. Maksudnya teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang meditasi gitu-gitu kan. Nah, saya juga maksudnya banyak pengen nanya juga sih soal meditasi. Karena saya sendiri juga sempet ngelakuin juga beberapa kali, tapi kayak susah gitu, nggak bisa. Dan maksudnya manfaatnya apa sih gitu, kayak agak bingung gitu ya. Okay. Nah, paling di awal-awal mau nanya dulu nih, maksudnya awal mula si Dela ini mengenali meditasi itu seperti apa? Gimana ceritanya sih? Oke, dulu jadi pertama kali tuh aku tuh meditasi tuh sebenarnya mau nemenin tante aku yang lagi sakit. Pertama kali aku lihat meditasi itu dari iklan YouTube. Jadi iklan YouTube. Jadi ada Titi Puspa yang lagi sakit kanker. Tapi dia bisa survive sampai hari ini karena meditasi. Boleh deh coba di googling di YouTube ya. Jadi dia praktekin meditasi, sembuh dari kanker yang lumayan parah itu, sampai hari ini sehat. Stadium berapa? Kayaknya udah 4 deh. 4? Iya. Oh, bisa sembuh? Sembuh. Dan dia nggak praktek ke dokter? Itu membantu, selaras dengan dengan obat gitu. Jadi dari situ aku kebetulan mau nemenin tante aku yang kebetulan sakit kanker juga. Jadi ada yang kanker, ada yang sakitnya yang tua-tua lumayan parah deh gitu. Jadi kita berempat nih, tante aku dan aku. Kita berempat daftar, tapi yang 3 nggak ada yang datang satupun. Aku yang terjebak gitu ngikutin meditasi 10 hari. Dan meditasinya itu lumayan cukup berat. Jadi bukan yang light ya, bukan yang ringan yang orang bilang oke, meditasi cuma 5 menit boleh. Ini enggak. Jadi sekali duduk itu 5 jam. Dan harus dibayar 10 hari tuntas gitu ya. Itu buat pemula, bukan buat pemula berarti dong sebenarnya. Dia nggak mau tahu kamu mau pemula mau apa, harus tapi ngikutin. kamu tetap harus ngikutin kalau kamu mau merasakan manfaatnya itu. Padahal lu sendiri nggak sakit. Sakit jiwa kayak gitu. Jadi saat itu tuh kayak memang tujuannya tuh mungkin ada sakit kali ya, mungkin kita ada kali ya. Jadi kayak kita nggak pernah ngerasain itu sakit atau nggak, mungkin sering ya anak muda tuh sakit pusing. Ya sering lah ya pasti pusing atau kayak badan nggak enak gitu. Cuma kita nggak ngerasain gitu. Yang muda-muda kolesterol kayak gitu-gitu kita nggak pernah. Emang Anda muda? Hah? Anda muda? Waktu itu saya masih muda. Okay. Nah, terus itu tahun berapa kalau gue tahu? Kayaknya gue lupa ya, kayak tahun 2017. 3 tahun lalu. Lebih kayaknya. 3-4 tahun lalu. Sekarang udah 2022. Udah mau 2022 ya? Oh iya, saya nggak bisa hitung, sorry. 5 tahun yang lalu kayaknya deh. Terus sampai di mana lupa gue.
meditasi 5 jam. 5 jam di hari pertama. Belum pernah meditasi sama sekali. Belum pernah. Dan hari pertama itu rasanya gila ya. Lu bisa bayangin dong orang duduk 5 menit aja suruh diem yang tipenya aku yang bisa diem. Sekarang 5 jam gitu loh. Terus hari pertama yang gua dapetin adalah pikiran. Kenapa? Pikiran tuh so powerful. Jadi ketika waktu gue diajarin meditasi di hari pertama, gue tuh diajarin nafas gue ditaruh di titik diafragma. Ya, perut. Gitu. Ya. Jadi nafas, balikin sini, nafas lagi, pokoknya ditaruh aja di situ. Konsentrasi aja sama nafas lo. Tapi datang semua pikiran. Jadi suruh kontrol pikirannya, jangan mikir, balikin lagi ke nafas. Tapi yang gue tahu ya secepat itu gitu loh. Pikiran tuh datang gitu. Jadi ada benernya juga sakit itu dari pikiran. Pernah dengar nggak? Ada pepatah bilang sakit itu berawal dari kita mikir, kita stres, kita kayak cemas gitu. Semua dari pikiran. Jadi kita di hari pertama itu gue dapat latih pikiran itu. Kendalikan pikiran. Kendalikan pikiran itu. Di hari kedua, di hari ketiga gue ngerasa kayak badan gue mau lepas dari badan gue, sakit banget, duduk kaku gitu ya, posisinya waktu itu cuma posisi nyaman tapi kakinya kayak harus turun gitu kan, duduk udah diem aja gitu. Bukan yang bersila kayak tadi? Enggak, kalau itu bisa lumpuh. Lumpuh gitu aja udah, ini aja begini aja udah mau lumpuh ya. Terus akhirnya hari kedua badannya berasa rontok, capek. Hari kedua, hari ketiga tuh kayak badan tuh mau lepas gitu, sakit semua gitu loh. Dan ada prosedurnya sih, selama 10 hari tuh kita nggak boleh makan binatang yang berkaki 4. Jadi kayak sapi, babi ya, binatang yang berkaki 4 kita nggak boleh gitu. Kayak mungkin supaya kita nggak, apa sih kalau makan darah-darah kayak gitu-gitu, daging-daging, supaya kedagingannya tuh dikurangin dulu lah. Udah deh, hari ketiga, 4, kelima itu udah enakan. Jadi kayak duduk 5 jam tuh kayak nggak berasa. Masa? Cepat itu kah? Ada proses, orang beda-beda sih. Ada yang pinggangnya masih encok, ada yang masih mau gila lah kayak gitu kan. Ada yang mungkin bisa gerak-gerak juga ada loh, Son. Gue juga baru tahu kalau misalnya meditasi tuh kalau ada yang kesumbat gitu, dia bisa gerak-gerakin apa yang tersumbat. Gitu. Gue baru tahu juga karena cuma diem doang. Karena itu waktu gue ikut pelatihan itu bukan untuk agama tertentu ya, memang khusus untuk belajar energi, untuk kesehatan. Gitu. Nah itu nanti mau gue bahas juga. Jadi di situ gitu kan. Jadi bukan spiritual keagamaan tertentu enggak, tapi lebih kepada kesehatan gitu. Jadi dia merasa energi itu akan berputar, mengelilingi semua cakra-cakra di tubuh kita. Habis itu sehat. Hari ke-10 ringan banget. Nah udah deh, gurunya bilang hari selanjutnya itu tergantung praktek tuh ya gitu. Bener aja sih, kalau nggak ada guru lebih susah. Setengah jam aja kayak udah lama. Tapi kalau ada gurunya dipaksa gitu 5 jam. Tapi itu selama 5 jam gitu maksudnya kita duduk diam terus si gurunya ini ajak ngomong juga, suruh pikirin ini. Jadi cuma duduk diam, cuma dikasih pertama kali itu bilang bawa nafas ke satu titik tertentu, jangan banyak pikir, udah itu aja. Udah didiemin 5 jam. Didiem nggak sampai 5 jam sih, maksudnya ada breaknya, kita boleh ke toilet, ada breaknya kita boleh minum gitu. Tapi mostly gitu. Ada detoxnya juga loh, Son. Jadi selama 10 hari itu detox kita yang tadinya sering pusing, kita bakal ada pusing lagi. Misalnya kita ada gatal-gatal, kita bisa gatal, ada yang muntah-muntah, lambungnya nggak benar, ada yang dikeluarin lagi. Apa yang nggak baik di dalam tubuh kita kayak racunnya tuh kayak keluar gitu. Itu sih yang aku ngerasain ya. Itu pertama kali aku meditasi. Untung aku belajarnya yang menurut aku yang berat. Jadi ngejalaninnya sampai saat ini tuh ringan buat aku. Jadi orang mau ajak aku mau duduk 1 jam, mau 2 jam pun aku udah enjoy. Beda kalau mungkin orang yang awalnya cuma belajar 5 menit, ya mungkin ya. Kalau aku ngerasanya aku beruntung gitu belajar dari yang dalam. Yang dalam gitu kan. Jadi berat dulu, jadi kayak ngejalanin ke situ makin ringan. Iya, gitu. Benar. Nah, saya jangan proses sih sampai sekarang juga masih belajar. Saya 1 menit aja susah. Nah berarti sekarang kalau misalnya setelah abis itu meditasi bisa lama?
Lama sih, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalnya pas lagi sometimes kita butuh ya kayak ketenangan gitu ya, bisa 1 jam, 1,5 jam gitu. 1,5 jam. Tadi kalau misalnya ikut yang itu 10 hari itu benar-benar tinggal di tempat dia? Enggak ya? Enggak. Oh, datang meditasi 5 jam terus pulang gitu ya? Itu juga menurut gua bayar harga banget ya, 5 jam buat seorang pengusaha kue. Lepaskan gitu. Ya 5 jam itu ya, terus apalagi kita udah punya anak, 5 jam itu tanpa diganggu handphone, dicari-cari orang, itu sebenarnya kenikmatan. Nah itu kayak yang bukunya Think Like a Monk itu Jay Shetty, dia juga umur berapa gitu, pokoknya dia udah mulai dia udah karirnya udah bagus gitu kan. Nah sejak dia ketemu si biksu ini, biksu Bante ya, sama ya? Sama. Nah ketemu si Bante ini dia kayak tertarik, akhirnya dia mempelajari itu, dia pergi ke India, dia belajar meditasi, kayak hidup seperti seorang Bante lah, kayak gitulah. Nah dia malah akhirnya ketagihan di sana. Iya, bisa ketagihan gitu. Cuma susahnya pas lagi pulangnya, udah selesai dari sono kan kita udah mempraktek itu udah gampang kan kalau di sana ya. Kalau dia udah balik, nah banyak godaan lagi. Kayak maksudnya teman-teman dia, contohnya misalnya lingkungan dia yang suka gosip, misalnya dia kan emang udah diajarin ya jangan gosip gitu kan. Nanti maksudnya ya itu godaannya susah pas dibalik lagi gitu loh. Challenge-nya ya di situ lah. Apa yang udah didapat itu prakteknya balik lagi kan gitu. Jadi kita kalau menurut gue ya abis meditasi itu jadi ada self controlnya juga, mana yang perlu kita dengerin, mana yang perlu kita nggak perlu gitu loh. Tapi kan dengan kesibukan gitu akhirnya masih sempet luangin waktu buat? Ada sih pasti sih, karena seperti kita lagi mau makan aja ya, lu luangin waktu nggak buat makan, gitu. Kalau menurut gua tuh kayak jadi suatu kebutuhan buat jiwa gua gitu loh. Jiwa gue yang lagi mau makan, bukan fisiknya. Ngomongin jiwa guys. Oke, tadi ngomongin soal meditasi itu sama nggak terpaut sama agama tadi ya? Iya, waktu pertama kali gue belajar itu ya nggak berhubungan dengan agama. Tapi nggak tahu ya, di agama tertentu kan ada ngomong kayak maksudnya lu jangan ngelakuin meditasi, jangan ngelakuin ini. Menurut dia lah gimana? Awalnya tuh dulu kita bahas nggak apa-apa ya soal agama ya. Jadi awalnya tuh gue memang sempat Kristen gitu. Di Kristen tuh memang dilarang yoga. Lu tau yoga kan, kayak olahraga gitu kan. Gue juga sebenarnya bingung. Kenapa ya yoga olahraga tuh kayak dilarang juga, kalau bisa pilih agak olahraga yang lain dibandingin yoga gitu kan. Waktu itu gue nggak punya kayak pengetahuan kenapa yoga dilarang gitu, sampai karena udah terlanjur kecimpung di meditasi, gue jadi kayak banyak belajar. Oh ternyata meditasi tuh luas banget ya, kayak lautan ya gitu loh. Di Hindu ada, di Buddha juga ada gitu loh. Menurut pandangan mereka apa sih? Kadang-kadang gue pengen tahu juga, jadi kayak gue ikut mungkin yang meditasi di satu temple tertentu, di wihara tertentu, gue ikut. Gitu. Berarti udah masuk ke agama berarti kalau di sana? Iya, terus gue pernah ikut ajaran yang mungkin Hindu. Kalau orang mungkin tanya Ayurveda, gue pengen tahu pandangan mereka tentang. Dicoba semua ya? Kan sama juga meditasi ya. Jadi gue pengen tahu aja gitu. Terus menurut yang Hindu tuh apa sih meditasi itu? Ternyata tuh ya di Hindu itu ada 6 step kalau nggak salah. Salah satunya mereka harus melakukan yoga dulu, pose-pose tertentu di asana itu untuk menenangkan tubuhnya mereka. Ketika mereka meditasi samadhi terakhir itu, tubuhnya tuh udah rileks, sudah siap. Samadhi itu apa ya? Mirip meditasi. Mirip meditasi. Maksudnya ya, tahap bahasanya akhir. Lah. Tahap akhir. Oh, nama meditasinya samadhi. Samadhi. Terus mereka itu tahap akhirnya apa ya? Maksudnya melakukan meditasi untuk apa ya? Melepaskan semuanya sih ya, kalau menurut gue ya, kemelekatan, kemanusiawian mereka gitu ya. Iya, melekat sama ya mungkin kalau di agama Kristen Katolik itu kayak jadi pastor, kayak melepaskan semua yang melekat-melekat duniawi, duit. Iya. Nah makanya mungkin di desa itu dilarang ya, karena mungkin pose-pose itu untuk menuju ke sana. Iya, gitu. Tapi ternyata nggak luas tadi katanya. Menurut gue sih ya luas ya, kayak lagi kalau bahasin meditasi tuh kayak seperti lagi bahas lautan. Ya kan, lu mau bahas apanya, ikannya, apa mau bahas terumbu karangnya. Tapi tujuan meditasi itu sebenarnya buat apa sih kalau misalnya secara pribadi buat
lu? Kalau gua tuh kayak apa ya, meditasi tuh mirip nafas ya, kebutuhan. Ya, efeknya mungkin bisa bikin gua lebih sehat, relax, dan sebagai-bagai itu hanya adalah efek dari meditasi gua. Gitu. Jadi ya meditasi ya seperti itu. Pernah ngalamin kayak sakit terus sembuh gitu? Oh ya sering. Bahkan dengan meditasi bisa nyembuhin orang juga. Itu apa namanya tadi? Reiki. Iya. Berarti dengan kasih energi tenaga dalam kayak di film buku dong. Gue pernah baca itu Albert Einstein dan sebagainya, bapak-bapak itu penemu energi. Mereka bilang kita itu semua adalah makhluk energi. Kopi itu adalah energi. Semua itu adalah energi. Kursi, bantal, semuanya adalah energi. Ya. Jadi kita adalah energi. Pohon segala macam. Pohon adalah sebenarnya kita satu kesatuan gitu loh di dunia ini. Gitu. Berarti kita bisa saling menyalurkan energi, saling membantu gitu ya. Betul. Nah, itu kalau positif. Apa yang ada di dalam diri lu itu akan ketarik ke dalam diri lu. Jadi kalau lu memang tipe orang yang penuh dengan dendam, ya maksudnya yang luka, nanti itu akan yang menarik semua ke dalam hidup lo. Luka-luka itu akan balik lagi, trauma. Nanti orang kadang-kadang bilang, kenapa ya gue ketemu cowok kok toksik terus gitu, misalnya dalam satu relation ya, dalam hubungan, kenapa ya gitu. Terus ya karena itu adalah cerminan diri lo. Luka lo belum sembuh, itu energi yang lo tarik terus. Jadi kadang-kadang kok gue udah pacaran setahun dapet cowoknya yang selingkuh, tahun depan ganti cowok selingkuh lagi, karena di dalam diri lo ada energi yang masih belum lo rapiin gitu. Berarti benar kata pepatah yang sebelum lo mengubah orang lain, ubah dulu diri lo sendiri. Iya betul. Jadi energi lo tuh harus dibaikin dulu. Dengan salah satunya cara meditasi, menurut gua tools yang paling untuk mendatangkan energi yang positif. Iya. Terus manfaatnya berarti kesehatan. Itu manfaat yang kita dapat ya. Kesehatan, lebih tenang. Terus mengenal diri sendiri. Self love itu kan paling penting. Oh, bisa self love juga jadi ya. Oh ya bisa dong. Sembuh dari luka. Banyak deh Son. Gitu loh, kayak apa ya, inner child kita yang kalau ada luka yang kita nggak tahu ya Son. Kadang-kadang lupa. Nah kecil kita pernah luka apa ya. Itu dengan meditasi kayak bisa nge-healing inner child kita. Oh, bisa diingatkan kembali. Disembuhkan lukanya. Kalau gue dari baca buku Think Like a Monk itu, dia bilang kalau misalnya tadi benar, mengenali diri sendiri. Jadi pada saat lu pertama-tama lu harus ilangin dulu, buang dulu semua yang negatif. Itu pasti otomatis akan keluar sendiri, detox. Otomatis akan keluar sendiri ya. Iya. Itu akan. Dia bilang tahap pertama begitu, terus dia bilang itu nggak enak banget lu Son, proses di situ. Oh ya? Banget. Dan itu jangan pikir duduk setengah jam luka-luka lu yang kemarin udah ketimbun hilang semua, itu butuh proses banget. Dan itu proses yang paling gak enak menurut gua ya, sejauh yang gua alami ya. Kadang apa yang gak ke-trigger bisa ke-trigger, keinget. Itu rasanya kadang-kadang kalau ada yang marah ya bikin kita bisa marah gitu, tapi cukup disadari aja. Oh itu rasa itu ya udah, let it go gitu. Oh disadari udah dilewatin aja gitu? Ya let it go, maksudnya gue lepasin ya semua rasa ini gitu. Boleh kita afirmasi di dalam diri, oh ya udah gue lepasin ya rasa marah gue ini, gue lepasin ya rasa sedih gue ini, gue lepasin semua rasa kecewa ini gitu. Atau mungkin kita pernah dikata-katain, kita bilang oh enggak, gue nggak seperti ini, gue orangnya begini ya gitu. Aku Dela kuat, Dela apa gitu. Dela cantik, kayak tambah cantik dah. Oke, untuk podcast ini ya. Nah, iya dia bilang makanya kita harus menenangkan diri, terus kayak kita fokus sama diri sendiri, akhirnya bisa mengenal diri sendiri. Nah, kenapa? Soalnya di sepanjang hidup kita, kalau saat kita bangun tidur itu kayak udah banyak suara-suara yang kita denger gitu loh. Maksudnya selama kita dari kecil sampai gede kan kita mendengar suara orang tua, teman, terus sosial, media sosial apalagi kan. Apalagi begitu bangun buka handphone. Nah itu kan maksudnya banyak suara-suara. Nah sampai karena banyak suara itu akhirnya kita hidup untuk suara-suara itu, bukan untuk diri kita sendiri. Betul. Nah pada saat kita meditasi, lu mulai kayak paham nih, oh lu buang semua suara itu, lu stop gitu, lu fokus ke diri lu sendiri. Akhirnya lu kayak tahu, gue ini maunya apa ya, gue siapa ya, gue ini ya. Jadi gue hidup bukan karena ekspektasi orang tua gitu loh.
Karena banyak orang hidup karena orang tua gue mau gue seperti ini, akhirnya gue mau seperti itulah, padahal belum tentu gitu kan. Betul begitu Son. Gue juga belajar kan, jadi kayak meditasi tuh kita bisa turunin level kesadaran kita di level-level berapa. Contohnya baru bangun tidur. Contohnya baru bangun tidur tuh level kesadaran kita tuh dari berapa? Ada tabelnya nanti, daripada gua salah ya nanti gua share tabelnya gitu kan. Misalnya anak mau tidur, kita kadang-kadang kan bisa, kalau anak yang aktif, misalnya mungkin agak nakal, kita bisa kasih afirmasi yang bagus gitu kan. Pernah dengar nggak? Yang hipnoterapi kayak gitu, kita bisa kasih ke anak kita yang lagi mau tidur. Nah, level kesadaran dia tuh dibawa. Itu masuk ke REM sleep bukan sih namanya? Belum sih, jadi antara mau menuju ke tidur kan. Jadi dia masih sadar tapi level kesadarannya udah mulai turun. Nah itu bagus banget dimasukin tuh. Nah begitu juga kita waktu bangun Son, gitu loh. Level kesadaran kita masih ada di level itu tuh. Makanya jangan bangun tidur tuh langsung lihat handphone. Masuk deh tuh, baca berita kan yang jelek-jelek. Lihat di depan orang lain. Iya, masuk gitu ke dalam diri langsung. Ngapain kan, rugi banget kita. Jadi pas saat bangun tidur bagusnya ngapain? Gosok gigi. Sampai tempat tidur. Gimana? Afirmasi berarti? Bangun tidur boleh, meditasi bentar. Kadang-kadang kalau mau yang sederhana ya, kalau yang nggak pernah meditasi di ranjang pun ambil nafas, sadari nafas. Saya pernah juga tidur lagi. Sadari nafas gitu kan. Terus nggak usah banyak-banyak, latihan dulu hari ini 5-10 kali nafas gitu. Kita sadar Son, nafas itu anugerah yang terindah banget buat hidup kita. Gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya untuk pemula mungkin ya, maksudnya kalau mau mulai meditasi, enaknya mulai dari mana? Mulai dari nafas, betul. Nafas. Ambil posisi duduk yang nyaman, senyaman kamu. Kalau dulu kan aku levelnya keras nih, langsung nih duduknya harus begitu. Kalau sekarang tuh ambil duduk senyaman mungkin, mau terbahan mungkin. Terbahan juga boleh, mau tiduran juga boleh. Ambil posisi yang benar-benar buat kamu nyaman. Tapi ada baiknya posisi benar-benar yang orang biasa meditasi ya, tulang punggung itu tegak biar energinya jalan, nggak tersumbat lah segala macam. Posisi yang nyaman, tenang, boleh pakai bantuan musik dengan frekuensi tertentu juga bisa, dengan singing bowl kalau misalnya. Singing bowl itu yang singing bowl tuh. Kalau pakai itu bisa keluar suara ya. Buat makan bakso juga boleh. Boleh kentung. Jadi pakai singing bowl gitu juga boleh. Banyak lah di Spotify juga. Kita bisa cari musik buat pengantar kita meditasi. Kita pakai, tujuannya mau apa kita pakai. Terus boleh kita duduk dan sadari nafas aja. Sadari nafas maksudnya kita tarik nafas dari hidung. Terus keluarnya lewat mulut. Iya, lewat hidung. Boleh. Untuk awal pertama kita boleh keluarin dari mulut dulu. Kayak mau ngerilis kita hari ini tuh ketegangan kita. Mungkin kalau kita ngelakuinnya malam, ketegangan yang dari pagi sampai siang sampai malam ini, tarik nafas panjang, keluarin lewat mulut 3 kali boleh. Terus udah gitu, udah relax aja. Terus kalau misalnya pikiran kita ngelantur-lantur? Balikin lagi, sadari aja itu hanya pikiran. Aku lagi mau meditasi, kita balikin lagi ke nafas. Oh gitu buat pemula berarti untuk ngelakuin itu? Iya. Kalau mau mulai untuk mengenali diri sendiri gimana? Kalau mau buat mengenali diri sendiri itu sebenarnya kayak menurut gue ya efek dari meditasi itu deh Son. Jadi kayak setelah lu lebih tenang, lebih calm down, lebih tahu mana yang, ngerti gak sih, mana yang nggak perlu lu pikirin, mana ini yang kecemasan, mana ini yang masa lalu, mana yang trauma, kayak kebuang-buang kan. Lama-lama kan tinggal diri sendiri. Boleh ngajak ngomong waktu lagi meditasi ke self love, ke diri lu sendiri gitu kan. Selama ini lu udah, kalau gue nih umur kan baru 20 ya. Jadi selama 20 tahun ini lu udah temenin gue hidup gitu kan. Kadang-kadang lu pernah gak sih Son, maksudnya lu lagi mau ngelakuin sesuatu di dalam diri lu ada suara bisikan, jangan ya Son gitu. Kadang-kadang lu udah kasih tau gue, jiwa ini udah kasih tau, jangan ya Della ya gitu. Itu kayak ngerugiin diri lu, tapi lu tetep aja kayak mau gitu, misalnya pergi minum, ngedrak misalnya, ngerokok gitu. Kayak membuat yang nggak bagus gitu. Maksudnya lu ignore itu suara yang udah sebenarnya memprotek lu gitu. Lu bisa
balik ke diri lo. Ada tuh meditasi Ho'oponopono. Ho'oponopono, iya. Itu salah satu meditasi yang buat self love ke diri sendiri. Thank you, maafin gue ya selama ini kalau gue ignore. Berarti kalau gue lihat meditasi sebenarnya nggak cuma praktek agama doang, banyak tergantung tujuan kita apa ya. Iya. Saat kita mau meditasi tujuan kita apa? Mau self love, mau mengenal diri sendiri, atau mau cuma menenangkan diri, kesehatan. Efek itu sebenarnya. Kesehatan efek banget ya. Iya. Jadi kayak efek dari meditasi itu. Terus meditasi Son nggak perlu duduk Son. Sometimes kita lagi nyetir, sadari itu nafas. Lagi kita lagi masak, sadari itu nafas. Sebenarnya kita sudah lagi meditasi. Membawa kesadaran, mindfulness lagi ngetrend. Lagi ngetrend sekarang di mana-mana. Yeah. Membawa kesadaran ke diri kita saat ini juga. Maksudnya kita membawa diri kita ya saat ini juga, hidup di di saat ini juga. Waktu gitu ya. ini juga. Enggak di masa lalu. Detik yang tadi udah lewat, tik itu hanyalah masa lalu. Gitu loh. Jadi kita dibawa supaya kita tuh membawa diri kita ke saat ini, menikmati, enjoy kebaikan di saat ini yang kita masih bisa bernafas, ngobrol, seneng, ya kan. Daripada kita hidup di masa lalu. Iya, bawa trauma kita nggak pernah tahu ya, gitu. Atau bawa dari masa depan kecemasan kita. Khawatir. Nanti gimana nih, gini ya. Jalanan macet nggak nih, mau pergi ke sini udah enjoy aja, jalan aja gitu. Kita syukuri saat ini. Iya, enjoy this moment. Saat ini. Kadang-kadang kita gitu loh Son. Saking khawatirnya yang di depan, kita nggak tahu ya, maksudnya di sini tuh udah enak banget, udah baik banget keadaannya gitu loh. Kita melupakan yang ada sekarang. Iya betul, kita nggak menghargai apa yang udah ada di saat ini. Apalagi untuk mereka yang suka main handphone. Kalau di depan ada orang, betul. Hargai orang di depan Anda. Betul, makanya kalau dari rumah handphone ditaruh, main sama anak. Betul kan? Bener nggak? Bener. Makanya udah duduk bareng, makan bareng, tapi malah main handphone semua. Ngobrolnya sama orang yang entah di mana. Iya betul. Gue pernah baca tuh di Ayurveda kan, kalau kita makan tuh sebenarnya dengerin musik pun nggak boleh. Hah? Iya betul. Bener-bener perhatiin lu ke makanan itu, enjoy taste-nya itu gitu loh. Itu dislike banget. Menonton. Sometimes kita nggak pernah tahu ya rasa makanan itu, kita kunyah segala macam tuh proses kan. Nah itu sampai segitunya Son, gue baru tahu juga. Berarti maksudnya kalau kayak gitu sebenarnya kita ngajarin diri kita untuk gampang dialihkan ya. Maksudnya fokus kita jadi nggak bagus kalau misalnya makan sambil dengerin musik, makan sambil nonton. Betul. Ya kan? Iya. Bukannya fokus sama makanan, kita fokusnya sama yang lain gitu kan. Betul. Kadang kita nggak tahu kita tuh udah lapar karena lapar atau enggak. Tapi ya makan aja terus gitu kan. Kita padahal udah kenyang gitu, udah cukup. Tapi ya kita terusin aja karena perhatian kita ke hal-hal yang lain. Oke. Ada nggak dampak negatif dari meditasi? Dampak negatif, kalau menurut aku ya, meditasi itu menyenangkan. Tapi tagihan. Ngerakin kan, nguasin kan? Iya, pokoknya bikin kita seneng gitu kan. Lebih puas kan dari shopping? Enggak juga sih. Jadi bikin kita enak, nyenyak lah seperti itu lah. Kayak kamu lagi makan sesuatu, bikin kamu tuh enak gitu lah. Jadi kamu kan ketagihan dong lama-lama kan. Nah, sometimes tuh bikin kamu tuh jadi banyak spend waktu buat meditasi karena kamu keenakannya itu. Sebenarnya kamu lupa, kamu tuh hidup di dunia, kamu perlu kerja, kamu perlu sosialisasi gitu. Nah, iya itu mungkin me time ya. Kalau lu perlu kayak me time gitu kan sendiri, akhirnya lupa sama orang lain gitu ya. Betul. Nah itu yang nggak boleh, nggak baik ya. Padahal kita udah aplikasin apa yang meditasi itu, apa yang kita dapat ya kita ya kembaliin lagi lah gitu lah. Oh, kita sebarkan ke orang lain gitu ya, nggak kita simpan sendiri. Iya, ya gua sebarin ini cinta kasih gua, kelembutan yang sekarang udah berubah. Ya kan harus dikasih tahu ke Hanson ini udah berubah. Jadi lebih wise. Lebih wise. Oh ya benar-benar lebih wise juga, lebih wise, lebih lembut gitu ya. Iya, terus gua kan belajar Reiki kan, jadi kayak kalau sakit tuh panggil ya? Gue bisa ngobatin gitu lah. Kalau sakit hati bisa? Oh bisa sekali.
Ya itu banyak orang berpikir kalau oh meditasi lo harus di Gunung Kawi. Jangan Gunung Kawi berapa tahun sono. Iya. Padahal kan sebenarnya kita juga hidup makhluk sosial ya manusia ya. Iya betul. Makhluk sosial, jadi kita ya harus berbagi juga untuk orang lain. Iya Enggak. betul. Terus ada yang bilang kalau meditasi itu tadi kan karena lu bilang kan membawa trauma-trauma kembali, hal-hal negatif mulai ingat kembali. Nah kalau misalnya kita salah respon, ujung-ujungnya trauma itu malah menyerang kita gak sih? Betul, proses tuh ya Son ya, menurut gua ya. Jadi ketika itu semua hadir, makanya waktu lagi mengalami proses itu hadir, sadari aja. Itu luka, itu trauma yang harus dirilis. Ya kan? Kita kan hidup jalan, terus masa kita mau hidup di masa lalu, kita kan belajar meditasi bilang hidup saat ini. Tidak mau bawa itu yang trauma itu datang lagi kan. Ya udah disadari aja. Oh ya udah sadar ada Hanso nih. Oh sadar ya ada ini kucing, ada ini. Ya udah cukup disadari aja. Enggak kita bawa-bawa itu Hanso kita teng terus ya kan. Berat ya, ngerepotin terus ya. Mesti kasih makannya banyak lagi ya kan. Repot loh sebetulnya. Terus ya udah sadari aja, cukup ada Hanson di sini udah kita tinggalkan. Oke, oh iya benar-benar berarti ya udah jangan hidup dengan hal-hal negatif itu. Jangan saat respon kita harus benar nih. Saat yang negatif itu datang kita harus bisa meresponi dan menyikapinya dengan benar ya, dengan tepat ya, dengan salah. Ya, justru jadi dengan itu ada, kita jadi rilis, kita sembuh dari luka kita, trauma kita. Oh ya udah. Bisa move on jalan, kita buang energi kita yang tadinya banyak luka-luka, kita sehingga menarik energi yang baik lagi gitu buat kita ketemu lagi jodoh yang lebih baik. Terus berarti tadi kalau misalnya stepnya, kalau misalnya kita baru mau mulai, kita latihan napas dulu, itu berapa lama? Nah boleh kalau yang mau mulai awal-awal banget 5 menit boleh. 5 menit cukup. Tapi sekali sebutuhnya sebenarnya tubuh tuh banyak ngomong loh Son, kita aja yang nggak pernah tahu dan peka ya, saking kita tuh fokusnya udah kemana-mana ya. Iya. Kadang ayo sebentar yuk duduk gitu, diem gitu kan ya, maksudnya kadang-kadang dia kasih tahu butuh gitu kan. Ketika kita peka ya udah duduk sebentar. Semakin sering praktek nanti semakin terbiasa dan semakin lama ya untuk waktunya pasti ya. Ya pasti ya, kebutuhan gitu kan. Begitu kamu enjoy, pasti kamu ketagihan dan lebih lama lagi. Tapi ada ya berarti tempat-tempat yang memang khusus mengajarkan meditasi? Banyak Son, gitu loh. Jadi mungkin ada yang buat kesehatan, ada sekarang di tempat-tempat yoga, di tempat kesehatan, maksudnya di tempat nge-gym, abis yoga mereka pasti akan kasih duduk meditasi sebentar. Bangsa 5 menit, 10 menit. Lu gak pernah ikut yoga ya? Gak pernah. Boleh dong ikut kali yoga, kelasnya sama ibu-ibu. Mendingan gua angkat beban yoga. Gitu. Boleh praktek terus meditasi. Kalau belum kalau mau mulai boleh banget. Karena itu sesuatu yang baik sebetulnya. Mirip sebuah doa sih. Lagi proses kita berdoa buat gua ya meditasi itu. Ketika duduk, tenang, afirmasi, kalau kita memang lagi ada pergumulan, lagi sedih, ada apa gitu, kekhawatiran itu kadang-kadang nggak bisa dihindari loh Son. Yang kita bilang nggak boleh khawatir, tapi kadang-kadang ada satu kejadian pasti, tak gitu kan, khawatir ya, walaupun hal kecil, hal besar. Tapi kita bisa kayak macam doa gitu ya, afirmasi ke diri sendiri gitu. So wise. Banyak sih manfaatnya, jadi yuk start meditasi. Jadi kalau untuk menyimpulkan, gue gak takut nih, gawat nih, gue ngomong aja ya. Kalau mau menyimpulkan sedikit, meditasi itu sebenarnya luas banget, bagaikan lautan. Ya, sederhana tapi sederhana ya. Maksudnya untuk melakukannya sebenarnya sederhana, dalam ya kan. Tapi maksudnya meditasi nggak harus terpatok sama yang namanya agama. Tergantung tujuan kita. Dan banyak manfaatnya juga, lu mau buat self love, mau buat mengenal diri, tahu tujuan hidup kita, gitu-gitu bisa buat healing juga bisa, ya kan. Dan dalam melakukannya juga tadi kan sederhana, lu cukup mulai tarik nafas, dan bisa dilakukan kapan aja sebenarnya. Betul. Harus dalam posisi nggak pakai duit.
Iya, kalau kita nge-gym ya mesti bayar ya. Ini bener-bener nggak pakai duit. Bener. Dan mungkin nanti kalau pada saat meditasi memang bakal ada mungkin hal-hal negatif yang muncul atau pikiran-pikiran apa yang muncul, kekhawatiran apa segala macam. Tapi asal kita bisa meresponi dengan benar, menyikapi dengan benar, terus kita sadari, let it go, kayak kata Elsa. Maksudnya kita akan lebih tenang, Betul. lebih wise, lebih lembut. Gitu ya. Jadi teman-teman ya maksudnya dengan segala kebisingan dalam hidup kita, suara-suara di media sosial dari teman-teman, bos apa atas keluarga, maksudnya kita harus ambil waktu untuk hidup di saat sekarang. Betul. Ya kan, untuk menyadari kalau kita ini ada loh di saat ini gitu. Present moment. Yes, the power of now. Thank you so much Dewi Dela. Dewi Dela. udah membagikan. Nah teman-teman kalau misalnya merasakan kalau apa yang kita sharingkan ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian atau buat orang lain juga, boleh bantu share ke mereka. Dan semoga apa yang kita bagikan bisa buat kita semua menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Thank you Dela. Oke. Dadah. Bye.